Halo rekan-rekan semuanya, kita berjumpa lagi dalam modul Basic Knowledge untuk produk-produk home appliances. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua topik ya sesuai dengan bab yang ada di katalog kita. Yang pertama adalah small appliances, small domestic appliances, dan yang kedua adalah kitchen utensil. Kitchen utensil itu sebenarnya bukan termasuk appliances, tapi kita pakai bersama-sama dengan appliances. Jadi memang masuk juga ke dalam brosur home appliances yang meliputi cookware dan knife set atau pisau. Oke, kita mulai pembahasan dari SDA atau Small Domestic Appliances. Small Domestic Appliances atau peralatan rumah tangga kecil itu mempunyai ciri khas utamanya adalah portable atau dia mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan bisa digunakan di seluruh ruangan di dalam rumah selama ada sumber listrik tentunya. Kemudian dari sisi klasifikasi, ada banyak sekali klasifikasi untuk small domestic appliances sendiri. Ada satu tipe pertama adalah tipe yang untuk persiapan sarapan, jadi atau breakfast preparation appliances. Contohnya adalah coffee maker, alat mesin membuat kopi, ada juga bread toaster untuk memanggang roti, ada juga electric kettle untuk memasak air dan juga waffle maker. Dan masih ada beberapa lain yang biasanya spesifik untuk membuat makanan tertentu. Kemudian ada tipe yang kedua adalah untuk food preparation atau untuk persiapan makanan. Biasanya karena ini berupa pengaduk ya, jadi bisa disebut juga mixing appliances. Contohnya itu mixer sendiri sebagai pengaduk. Kemudian ada blender atau pelumat, kemudian chopper untuk pencacah, kemudian food processor yang merupakan biasanya bergabungan dari beberapa fungsi yang sebelumnya. Kemudian juga ada dua juicer khusus untuk membuat jus. Selanjutnya adalah untuk peralatan untuk memasak dan memanggang, yaitu cooking and baking appliances. Yang pasti kita kenal sekali yang di sini adalah rice cooker yang paling populer, kemudian ada toaster oven, oven yang portable, kemudian ada multi cooker yang merupakan versi upgrade dari rice cooker, kemudian juga ada portable cooker atau kompor portable baik yang gas, induksi maupun seramik. Kemudian juga ada air fryer yang pada beberapa tahun terakhir ini popularitasnya cukup meningkat. Selanjutnya adalah peralatan untuk menyetrika atau ironing appliances. Ada strika listrik itu sendiri, ada juga yang mempunyai fungsi steam atau garment steamer. Kemudian ada peralatan untuk kebersihan atau cleaning appliances, untuk vacuum cleaner untuk membersihkan lantai, debu dan lain-lain. Kemudian ada air purifier untuk membersihkan udara dalam ruangan. Selanjutnya yang juga mulai banyak ditemui saat ini adalah beauty and personal care appliances. Jadi ini dipakai untuk perawatan tubuh. Jadi contoh hair styler, hair dryer, atau shaver atau pencukur ya, trimmer juga sama. Dan mungkin yang baru seperti electric toothbrush atau sikat gigi elektrik. Nah dari beberapa sekian banyak jenis appliances ini untuk HVL sendiri saat ini kita baru punya satu yaitu coffee maker. Yang kedua adalah portable cooker, yaitu portable induction cooker yang saat ini sudah kita punya. Dan selanjutnya adalah air fryer. Nah, nextnya kita akan punyai satu tambahan model atau tambahan satu jenis barang yaitu toaster oven atau oven yang portable yang masuk dalam kategori SDA itu sendiri. Kita lanjutkan pembahasan ke coffee maker. Saat ini HVL Indonesia baru punya satu tipe coffee maker yaitu espresso coffee maker. Jadi memang ada beberapa tipe coffee maker yang kita jumpai di lapangan, di pasar juga. Intinya ini yang untuk dipakai di rumah tangga ya, bukan untuk yang dipakai di toko-toko atau coffee shop. Ini khusus kita bicara home appliances, jadi peralatan yang dipakai di rumah tangga. Yang pertama ada drip coffee maker. Jadi kalau drip coffee maker berarti cara makainya itu kopinya diteteskan. Jadi dia akan menetes di situ sampai nanti ditampung, dipanaskan dan menetes di gelas yang sudah tersedia. Kemudian ada kapsul coffee maker. Ini khusus yang dari kapsul. Mungkin teman-teman bisa pernah lihat Dolce Gusto atau Nespresso. Nah ini khusus untuk mengekstrak atau membuat kopi dari kapsul. Kopi kapsul. Jadi di sini sudah dalam kapsul sudah tersedia kopi dan juga berbagai macam jenis rasanya. Kemudian ada espresso coffee maker yang saat ini kita sudah punya. Tipe espresso coffee maker sendiri dia memang khusus untuk membuat espresso atau ekstrak espresso itu ekstrak kopi, walaupun juga dilengkapi dengan fungsi lain untuk menghasilkan tipe-tipe kopi lain seperti cappuccino, latte dan lain-lain. Kemudian ada satu lagi yang masuk small appliances yaitu coffee maker.
automatic coffee maker atau fully automatic coffee machine. Saat ini kita di Haveli Indonesia belum ada, cuma di Haveli lain sudah tersedia. Nah, ini contoh seperti ini. Bedanya dengan yang nomor 3 dengan espresso adalah kalau ini dia langsung udah jadi. Misalnya kita mau membuat cappuccino, membuat latte, dia akan otomatis mencampur susu dengan kopinya sendiri. Sedangkan kalau yang espresso coffee maker itu manual ya, manual espresso coffee maker, maka kalau kita membuat selain espresso kita harus manual, melakukannya secara manual. Dari espresso coffee maker sendiri yang punya beberapa fungsi seperti tadi ya. Yang utamanya adalah membuat espresso coffee. Jadi espresso itu ekstrak sekali, jadi dia ekstrak kopi. Baik untuk single cup, satu cup ataupun double cup espresso coffee. Kemudian dia bisa membuat uap. Ya, uap itu bisa digunakan untuk membuahkan susu untuk fungsi nomor 5. Dan juga bisa menghasilkan air panas jika memang kita hanya perlu air panas. Nah, untuk coffee-nya sendiri, untuk espresso coffee maker sendiri itu tidak bisa memakai sembarang bubuk kopi. Jadi memang tidak, itu harus pakai kopi bubuk, tapi kopinya untuk grindernya atau settingan ketebalan ataupun kekasaran, tingkat kekasaran hasil bubuknya itu adalah yang dia harus yang minimal kayak garam meja. Kalau sangat halus seperti tepung itu tidak bisa dipakai karena akan menyumbat dari filternya nanti. Jadi hanya ini tidak bisa untuk yang powder ya, yang model powder yang dia lembut sekali seperti tepung. Dan juga yang bisa kita pakai adalah yang tipe yang yang paling kanan, yang 4 yang ke kanan minimal ya, minimal kekasarannya itu seperti pada garam meja. Kalau pakai kopi instan itu tidak bisa. Secara struktur itu ada yang perlu diperhatikan adalah di sini ada satu water tank, jadi tempat untuk menampung airnya. Kemudian di atas ada panel-panel, ada tombol di situ untuk menyalakan, untuk memilih single cup atau double cup, dan juga ada knob di bagian samping. Di situ dia fungsi untuk membuat air panas ataupun membuat susu panas dan juga buih susu. Kemudian di bagian depan ada namanya portafilter atau metal funnel yang bisa lihat juga di sebelah kanan, itu aslinya seperti itu. Nah, ini untuk menaruh filternya. Nah, di atas ada paling atas pojok kanan atas ada filternya, baik untuk single maupun double cup. Jadi untuk filter ada dua, filter bawahnya ada dua. Jadi ini ada single maupun double, tergantung selera mau single espresso maupun double espresso. Ya pasti kalau single espresso sama double espresso ya berbeda di jumlah kopinya. Dan juga nanti hasil kopinya pas 2 kali lipat, double espresso 2 kali lipat dari single espresso. Baik, ini ya sekadar pengetahuan umum saja. Ada banyak sekali jenis kopi yang mungkin kalian temui, bisa kalian jumpai di coffee shops. Tapi untuk espresso coffee machine sendiri memang fokus untuk membuat espresso sesuai namanya ya. Jadi itu membuat espresso baik yang single shot atau single cup, kemudian ada juga yang double cup espresso. Nah, tapi tetap dia bisa dipakai untuk membuat kopi-kopi jenis lain, misalnya americano. Jadi tadi karena bisa menghasilkan air panas juga, jadi ketika sudah selesai membuat espresso tinggal ditambahkan dengan air panas maka jadi americano. Ada juga dengan latte misalnya, tinggal setelah selesai membuat espresso maka tinggal kita membuat uap susu dengan menguapkan susu yang sudah tersedia dengan tongkat uapnya. Nanti ditambahkan maka jadilah latte. Begitu juga dengan cappuccino dan yang lainnya. Oke, kita masuk ke air fryer. Kita akan sedikit bahas untuk air fryer, walaupun mungkin sudah sempat juga disinggung untuk air fryer pada modul oven. Karena air fryer sendiri merupakan salah satu dari jenis dari oven ya. Jadi dia masuk keluarga besar oven, walaupun memang dengan sedikit cara pengoperasian atau cara kerjanya sedikit berbeda, tapi dia secara umum masuk ke kategori oven. Jadi apakah air fryer itu? Jadi air fryer adalah alat yang digunakan ya untuk memasak yang pastinya tanpa atau dengan sedikit minyak. Cara kerjanya adalah dia mengalirkan udara di sekitar makanan. Jadi seperti dia membentuk seolah-olah makanan itu direndam dalam minyak yang panas. Seperti kalau kita mau goreng dengan menggunakan minyak. Jadi pada dasarnya air fryer itu adalah versi upgrade atau versi yang ditekan dari oven konvensional. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi air fryer agak berbeda dengan oven. Air fryer itu pasti mengandalkan sirkulasi udara yang cepat.
Jadi dengan kipas yang bertenaga tinggi. Kalau oven itu kipasnya biasanya sebagai alat bantu untuk meratakan panasnya. Sedangkan kalau air fryer memang kipas ini sangat kuat untuk mensirkulasi udara yang sangat panas dan dari atas. Jadi seperti bisa dilihat pada gambar di kanan, di sebelah kanan. Di situ ada fan atau kipas, kemudian di depannya adalah ada heating element yang merah menyala dan melingkar, itu adalah heating element atau lem pemanas. Jadi ketika heating element menghasilkan panas, itu akan langsung didorong dengan kipas itu ke arah makanan dan disirkulasi atau diputar dengan cepat di situ. Jadi menghasilkan efek ya, seolah-olah makanan itu direndam dalam minyak panas seperti saat kita menggoreng dengan minyak atau deep frying. Nah, apa saja makanan yang cocok untuk dimasak dengan air fryer? Ya, pada intinya semua bahan yang bisa digoreng itu bisa dimasak dengan air fryer, tapi memang tidak cocok, air fryer tidak cocok digunakan untuk memasak sesuatu yang dia bahannya tepung cair atau goreng-gorengan seperti cireng, bala-bala atau bakwan dan lain-lain, itu tidak cocok. Jadi kalau ayam utamanya adalah yang pasti untuk air fryer sendiri lebih paling cocok kalau memang dia di dalam bahan makannya sendiri itu sudah mengandung minyak. Yang pasti daging sangat cocok, baik daging ayam, daging sapi maupun yang lain itu cocok sekali digunakan dalam air fryer. Cuma memang untuk makanan-makanan yang berbahan dasar tepung itu agak susah. Hasilnya tidak akan sesempurna atau tidak akan mendapatkan efek yang sama dibandingkan dengan menggunakan minyak, digoreng menggunakan minyak. Nah, apa perbedaannya antara air fryer dengan oven listrik yang biasa? Oke, kita secara fungsi keduanya itu memang sebenarnya sama, tapi beberapa konstruksi dari alat sendiri itu berbeda. Seperti untuk heating element, di oven itu biasanya atas bawah, dan kadang-kadang ada yang di belakang. Sedangkan untuk air fryer sendiri hanya pakai heating element di depan. Ya, kita lihat dari tabel. Jadi untuk posisi elemen pemanas untuk electric oven yang biasa itu biasanya ada di atas, bawah maupun belakang. Opsional biasanya belakang, yang pasti atas bawah. Sedangkan air fryer hanya ada di atas. Kemudian fan atau kipas itu pada oven itu ada yang tidak. Tapi kalau air fryer pasti ada dan itu bertenaga tinggi. Dia akan berputar sangat cepat. Kemudian untuk ukuran oven itu bisa sangat besar, bisa sampai ratusan liter. Sedangkan air fryer sendiri saat ini karena memang membutuhkan sirkulasi udara yang sangat cepat dan juga panas yang tinggi, maka untuk kapasitasnya kita dibatasi, biasanya hanya sampai beberapa puluh liter saja untuk saat ini. Kemudian kecepatan memasak, karena oven konvensional itu biasanya menggunakan daya yang rendah atau watt yang rendah, jadi dia untuk masaknya cukup lambat. Sedangkan air fryer akan lebih cepat karena menggunakan daya yang cukup tinggi untuk menghasilkan panas yang tinggi. Kemudian mungkin ada juga yang teman-teman yang bertanya mengenai istilah kenapa ada air fryer dan air fryer oven. Walaupun pada dasarnya lagi keduanya itu bagian dari oven, tapi mirip. Ini kenapa disebut air fryer oven? Karena secara struktur memang lebih mirip dengan oven, terutama struktur pintunya. Jadi secara umum kedua itu adalah sama, kedua air fryer maupun air fryer oven itu adalah sama. Hanya sedikit perbedaan di beberapa hal bisa dilihat pada tabel. Untuk air fryer yang kita sebut air fryer sendiri biasanya itu ukurannya kecil atau kapasitasnya di bawah 10 liter. Sedangkan yang air fryer oven itu agak besar, di atas 10 liter untuk total kapasitasnya. Kemudian yang paling kelihatan, yang paling perlu kita perhatikan adalah dari pintunya. Jadi kalau air fryer itu dia seperti ini ya, ada basket atau keranjang ditarik keluar. Itu cara makainya, tinggal makanan ditaruh di situ. Sedangkan kalau air fryer oven yang bisa disebut dengan air fryer oven itu sistemnya persis seperti pintu oven, biasanya dengan engsel kemudian terbuka ke bawah. Dan untuk penempatan makanan sendiri dia ada rantangnya, nampannya, ada tray atau nampan dan beberapa juga dilengkapi dengan turn speed atau rotisserie dan juga keranjang yang bisa berputar. Nah, untuk air fryer itu yang karena sangat kecil itu hampir tidak ada yang menggunakan fungsi rotisserie, sedangkan untuk air fryer oven itu opsional. Beberapa tipe akan menggunakan fungsi rotisserie sebagai tambahan. Ya, jadi kedua kita untuk saat ini HVL sudah punya dua tipe ini, masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tinggal sesuai selera atau sesuai kebutuhan untuk memilih dari dua tipe ini, baik air fryer maupun air fryer oven. Kita akan menuju ke
portable induction cooker atau kompor portable, kompor induksi portable. Jadi saya tidak akan bahas mengenai apa itu induksi, kompor induksi segala macam karena sudah dibahas di bagian induction cooker di modul yang lain, di modul kompor induksi. Jadi saat ini hanya untuk di modul ini kita hanya fokus pada kelebihan dan kekurangan ataupun perbedaan antara tipe kompor built-in, kompor induksi built-in, dan kompor induksi portable. Jadi untuk kelebihannya kompor induksi yang portable itu sendiri yang pasti adalah bisa digunakan di mana saja, mudah dipindah-pindah, tidak perlu bobok ataupun membuat lubang di dapur. Jadi bisa dipakai di ruang tamu, mungkin kalau pas lagi makan-makan bersama di ruang makan ataupun bahkan di teras kalau lagi sedang mungkin perayaan sesuatu. Kemudian juga biasanya untuk tipe portable ini dilengkapi dengan automatic menu atau menu yang memang sudah tersetting sejak awal, menu otomatis. Dan juga karena itu portable, jadi dia ringan dan juga mudah disimpan. Jadi ketika dipakai, selesai dipakai bisa disimpan di dalam kabinet maupun di tempat lain. Dan harga juga lebih murah karena secara kompleksitas barangnya tidak terlalu kompleks. Tapi yang pasti ada kelemahannya. Yang satu adalah secara noise ya, atau suara kipas karena dia ada di atas meja, ditaruh di atas meja, di lantai ataupun dimanapun, jadi terbuka gitu, ruangannya terbuka, maka kipas yang dari bawah sebagai pendingin kompornya sendiri itu akan terdengar lebih tinggi, lebih keras dibandingkan dengan yang tipe built-in. Kemudian untuk zona memasaknya juga terbatas. Kalau mungkin tipe built-in bisa sampai 4, 5, tapi kalau untuk yang tipe portable itu maksimal 2. Untuk saat ini Haveli hanya punya satu. Kita hanya punya satu tipe dan satu zona memasak. Tapi sudah dilengkapi juga dengan panci induksi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu kitchen utensil atau alat-alat kecil yang digunakan untuk memotong-motong ataupun juga memasak makanan. Ya, dalam hal ini Haveli saat ini punya dua jenis yaitu pisau dan juga cookware atau panci. Kita mulai pembahasan yang pertama mengenai pisau atau knives. Saat ini Haveli mempunyai dua tipe pisau yaitu stainless steel dan yang kedua adalah seramik. Jadi ada perbedaan di mata pisaunya. Jadi kalau stainless steel berarti dia terbuat dari stainless steel dan yang kedua adalah seramik itu dari zirconia seramik atau tipe seramik yang sangat kuat dan sangat keras. Nah, tipe pisau sendiri itu ada banyak sekali jenis-jenis pisau yang digunakan di dapur. Jadi ini khususnya untuk chef profesional, mereka akan menggunakan untuk satu pisau untuk satu jenis pekerjaan dapur gitu. Agak berbeda mungkin kalau di rumah tangga mungkin tidak terlalu banyak kita menggunakan jenis pisau karena satu pisau bisa digunakan untuk segala macam keperluan atau segala macam tujuan dapur. Jadi ini hanya sebagai referensi saja buat teman-teman semuanya. Nah, mungkin kalau memang nanti mau menggunakan seperti ini diterapkan di dapur masing-masing akan lebih baik karena setiap satu pisau akan mempunyai satu fungsi khusus gitu. Yang pertama ada chef knife. Jadi chef knife ini pisau yang paling umum, paling serbaguna untuk mencincang, memotong dan lain-lain. Ya, bentuknya agak besar dan ukuran sekitar 8 sampai 10 inch. Dan bentuk bilahnya juga seperti gambar pada samping. Yang kedua ada santoku knives. Itu mirip juga dengan chef knives. Tapi dia bilahnya lebih lurus, jadi dari depannya di mata pisau yang tajam itu dia bentuknya lebih lurus, sedangkan kalau chef knife itu dia melengkung. Kemudian ada carving knife, ini khusus untuk mengiris daging ya, mengiris daging yang sudah matang, untuk steak misalnya, jadi bentuknya panjang dan sempit seperti itu. Kemudian ada bread knife atau pisau roti, ini khusus untuk memotong roti-roti yang biasanya bentuknya cukup besar. Ciri khasnya adalah dia panjang mirip dengan carving knife tapi dia bergerigi. Bilahnya bergerigi bukannya lurus. Nah, bisa juga digunakan untuk memotong buah yang besar seperti semangka, melon ataupun sejenisnya. Kemudian ada yang namanya utility knives. Utility knives itu adalah versi mini atau versi kecil dari chef knives. Ini juga pisau serbaguna, biasa digunakan di dapur untuk memotong, mencincang ataupun membersihkan buah, mengupas kulit buah dan lain-lain. Tipe pisau selanjutnya adalah boning knife. Jadi sesuai namanya, bone itu adalah tulang. Jadi fungsi utama dari pisau ini adalah melepaskan daging dari tulang, baik daging ayam, sapi ataupun lainnya. Dan juga bisa digunakan untuk mengupas atau mengelupas
atau memisahkan antara kulit ikan dengan dagingnya. Nah, bentuknya sama, runcing juga, panjang dan runcing. Kemudian ada namanya paring knife, itu adalah pisau kupas. Paring knife itu untuk khusus untuk mengupas buah seperti apel, kentang, dan juga bisa digunakan untuk mengupas bawang. Bentuknya kecil dan ringan seperti ini. Kemudian ada namanya meat cleaver. Jadi mungkin ini bukan bentuknya tidak seperti pisau, jadi ini lebih seperti golok. Memang karena digunakan untuk memotong tulang-tulang besar, terutama tulang sapi. Dan juga ada namanya stick knife, khusus untuk memotong stick. Ini mirip dengan pisau roti, tapi dia lebih ramping dan ujungnya runcing. Ini khusus untuk memotong stick. Kemudian ada juga gunting ya. Ada juga gunting biasa digunakan untuk memotong sayuran seperti daun bawang ataupun yang kecil-kecil ataupun sayur-sayuran yang kecil-kecil. Nah, kita saat ini sekali lagi kita punya dua tipe, yaitu tipe atau dua jenis bahan lah. Kita punya dua jenis pisau dengan dua jenis bahan berbeda. Yang pertama adalah stainless steel dan yang kedua adalah seramik. Akan sedikit saya highlight perbedaan dari keduanya masing-masing. Ya, kedua bahan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bisa dilihat di tabel perbedaan dari kedua jenis material untuk pisau tersebut. Nah, yang pertama dari sisi ketajaman, yang pasti untuk stainless steel itu tidak bertahan lama, ataupun jenis baja lain ya, steel lain, pisau steel itu tidak bertahan lama untuk ketajamannya. Sedangkan untuk seramik itu akan jauh lebih lama. Dalam hal ini maka seramik akan lebih unggul. Nah, cuma ketika sudah tidak tajam lagi, untuk pisau-pisau jenis baja, stainless steel dan lain-lain itu dan sejenisnya itu bisa diasah kembali menjadi tajam kembali. Sedangkan pisau ceramik knife atau pisau seramik itu tidak bisa diasah kembali. Jadi ketika sudah tumpul maka ya mau tak mau harus dibuang. Jadi dalam hal ini maka pisau dari baja akan mempunyai keunggulan. Nah, selanjutnya adalah dari sisi bau atau rasa makanan. Jadi ketika digunakan pisau baja itu cenderung dia akan menempel, bau dan rasa makanan akan menempel di pisaunya, dan ketika dipakai untuk bahan makanan lain maka dia akan berpindah. Sedangkan pisau keramik itu tidak, karena dia hampir tidak punya porositas ya. Jadi dia sangat rapat materialnya dan tidak bisa mentransfer bau. Ini bagus kalau kita sering menggunakan satu pisau untuk berbagai macam keperluan. Terutama kalau kita habis mengiris bawang ataupun sejenisnya, maka baunya tidak akan berpindah ya ke makanan lain, bahan makanan selanjutnya tanpa perlu dicuci. Jadi dalam hari ini adalah ceramic knife lebih unggul. Dan karena seramik itu bukan logam, maka yang pasti dia tidak bisa berkarat. Ya, sedangkan tipe stainless ataupun pisau jenis baja yang lainnya bisa berkarat. Karena kalau dipakai biasanya pisau itu sendiri sering bersentuhan dengan air. Nah, dalam hari ini ceramic knife ya lebih unggul karena tidak bisa berkarat. Kemudian untuk bobot, ceramic knife juga akan lebih ringan, jadi lebih nyaman dipakai. Sedangkan untuk tipe logam atau tipe baja itu cukup berat. Dalam hari ini ceramic knife juga lebih unggul. Cuma untuk ceramic knife itu cukup riskan ya. Cukup riskan, mudah patah dan juga mudah gompal. Sedangkan untuk pisau baja tidak mudah patah dan tidak mudah gompal. Dalam hari ini maka pisau baja akan lebih unggul. Yang kedua dari sisi penggunaan, untuk pisau baja itu hampir tidak terbatas. Penggunaannya sangat luas untuk baik untuk memotong bahan keras maupun lunak. Seperti tulang misalnya itu tidak masalah. Sedangkan pisau keramik itu tidak bisa dipakai untuk memotong sesuatu yang sangat keras seperti tulang. Maka dia akan patah dan juga bisa juga gompal tadi. Dalam hari ini maka pisau baja lebih unggul daripada pisau seramik. Jadi memang untuk ceramic knife itu penggunaannya cukup terbatas, hanya untuk mengiris dan memotong sesuatu yang lunak, bahan-bahan yang lunak, hanya daging dan juga bahan-bahan masakan seperti sayur-sayuran dan buah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cookware atau panci untuk memasak. Jadi sama seperti juga pisau, cookware juga banyak jenisnya atau sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Tapi yang pertama yang kita bahas adalah ada yang disebut dengan pan dalam bahasa Inggris, ada yang disebut dengan pan, ada juga yang disebut dengan pot. Mungkin dalam bahasa Indonesia sama-sama panci ataupun ya alat masak lah. Perbedaannya sebenarnya cukup simpel.
yang biasa disebut dengan pen itu punya satu handle atau satu pegangan, dan yang kedua yang disebut dengan pot itu biasanya mempunyai dua pegangan atau bentuknya bukan handle memanjang tapi seperti kuping atau ears. Nah, itu disebut dengan pot. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau fry pan, tipe-tipenya ada fry pan gitu. Fry pan itu dia sebutnya pen karena dia punya satu handle memanjang. Begitu juga dengan saucepan, wok pan, satu handle-nya seperti itu. Sedangkan untuk casserole ya atau casserole itu disebut dengan pot karena dia handle-nya kiri kanan dan bentuknya seperti kuping atau ears. Jadi secara cukup simpel untuk membedakannya, walaupun dalam bahasa Indonesia mungkin hanya kita sebutnya panci saja. Oke, jadi ada secara tipe, ada beberapa pada satu sebenarnya fry pan. Fry pan sendiri merupakan paling banyak kita pakai di sehari-hari. Cookware yang paling banyak dipakai, jadi dia cirinya adalah dia dangkal dan dindingnya itu miring. Bisa dipakai untuk menceplok telur, memasak roti, atau membuat steak juga. Sedangkan tipe yang kedua ada yang paling populer adalah saucepan. Jadi tipe ini dia punya panci dinding yang lurus dan diameternya biasanya cukup kecil. Diameternya biasanya di bawah 20 cm. Nah, ini khusus untuk menyiapkan saus, sesuai namanya ya, itu untuk membuat saus, untuk mau menyiapkan makanan bayi, atau membuat sup dengan jumlah yang kecil, untuk masak mie instan juga bisa, dan kadang-kadang digunakan juga untuk menghangatkan susu. Selanjutnya adalah wok pan. Wok pan sendiri itu fungsi yang hampirnya sama dengan fry pan, cuma dia lebih dalam. Jadi dia secara diameter dia lebih besar dan juga ketinggian pancinya sendiri jauh lebih tinggi daripada fry pan. Ya karena dia digunakan untuk lebih cocok digunakan untuk menggoreng yang dia harus menggunakan minyak banyak atau deep frying, dan juga untuk menggoreng dengan cara diputar. Jadi seperti menumis seperti itu. Jadi itu lebih cocok menggunakan wok pan daripada fry pan karena kalau menumis itu dia ada menggunakan sistem stir frying dan perlu digoyang atau perlu diaduk-aduk, jadi lebih nyaman untuk menggunakan wok pan. Kemudian ada namanya casserole pot. Casserole sendiri merupakan salah satu jenis makanan semacam pasta. Jadi memang untuk casserole pot ini dia bentuknya seperti saucepan tapi dia lebih besar ukurannya, diameternya di atas 20 dan juga mempunyai handle di kiri kanan seperti kuping. Nah, ini khususnya untuk menyiapkan makanan-makanan yang mempunyai kuah melimpah, ya seperti sup ataupun pasta, kari dan lain-lain. Dan juga bisa digunakan untuk merebus makanan-makanan yang memang cocok untuk direbus. Seperti kentang, ketela, mungkin singkong. Ini cocok menggunakan casserole pot ini. Saat ini Avele hanya mempunyai cookware yang terbuat atau bahan utamanya terbuat dari aluminium. Kita tidak punya tipe stainless. Jadi memang kenapa kita pilih aluminium? Yang pasti karena aluminium sendiri mempunyai daya hantar panas yang sangat baik. Jadi ketika menggunakan aluminium maka pemanasan akan sangat cepat dan juga merata. Tapi aluminium sendiri merupakan bahan utamanya atau bahan konstruksi utamanya. Bisa dilihat juga di pojok kanan bawah, di situ kelihatan bahwa ada banyak struktur yang dia dari bagian luar ada namanya heat resistant coating atau heat resistant painting. Kemudian ada aluminium sebagai penyusun utamanya, kemudian ada juga di bagian dalam ada lapisan anti lengketnya yang terbuat dari white marble atau marmer putih. Kita lihat satu persatu. Ya, jadi di bagian luar ada namanya heat resistant painting. Nah, ini berfungsi untuk mencegah pertama untuk eksterior ya, untuk biar kelihatannya looknya atau perannya cukup bagus. Dan yang kedua untuk melindungi juga dari aluminium sendiri agar tidak cepat rusak. Nah, saat ini semua cookware Avele juga menggunakan heat resistant painting, jadi tidak akan terbakar ketika terkena panas, terkena api, dan juga tidak akan mengeluarkan asap yang beracun saat dipanaskan. Nah, di bagian sebelah dalam sendiri menggunakan white marble, yaitu semacam marmer alam. Nah, ini sama juga dengan tipe-tipe dengan anti lengket yang lain, ini tidak beracun, bebas dari PFOA, timbal maupun kadmium, dan juga pasti anti lengket dan mudah dibersihkan. Cuma ada satu catatan bahwa untuk dalam penggunaan cookware ini jangan sampai digunakan dalam keadaan kosong atau dipanaskan dalam keadaan kosong sama sekali, atau tanpa ada makanan ataupun air atau minyak yang ada di situ.
Jadi ini adalah pantangan untuk cookware aluminium karena lapisan ini, lapisan white marble-nya akan bisa terkelupas jika dipanaskan dalam keadaan kosong. Sama sekali tidak ada makanan di situ ataupun air, minimal ada minyak atau air. Kemudian di bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan plat stainless steel sehingga semua cookware Avele bisa dipakai di kompor induksi. Karena aluminium sendiri sebenarnya memang tidak kompatibel dengan kompor induksi, tapi dengan ditambahkan plat stainless steel di bawah, maka semua cookware kita sudah kompatibel dengan kompor induksi. Dan juga di beberapa tipe dilengkapi juga dengan tutup atau lid ya. Nah, tutup sendiri terbuat dari stainless tempered glass yang transparan. Jadi untuk ketika kita mau melihat ataupun mengetahui kondisi masakan apakah sudah matang atau belum, tidak perlu membuka. Kita bisa langsung lihat di atas tutupnya. Dan juga dilengkapi dengan satu lubang kecil yang dimana ini adalah sebagai pelepas tekanan. Jadi ketika di dalam panci itu tekanannya cukup besar, kalau tidak ada dilepaskan maka akan cukup membahayakan pengguna jika nanti saat membuka nanti. Jadi oleh karena itu semua tutup dari cookware kita juga dilengkapi dengan lubang kecil di sini di bagian tutupnya. Nah, untuk bagian atasnya untuk pegangannya sendiri juga sama, pegangan maupun bagian atas tutup itu menggunakan backlit ya. Jadi backlit itu merupakan salah satu jenis plastik yang juga dia tahan panas dan dia ciri khas lainnya adalah dia tidak licin. Jadi ketika dipegang, pegangan itu tidak licin dan nyaman dan aman pastinya untuk digunakan di dalam dapur. Jadi demikianlah untuk pembahasan pada modul kita kali ini. Ada dua topik yang kita bahas yaitu small domestic appliances dan yang kedua adalah kitchen utensil. Termasuk dalamnya adalah cookware dan juga knives atau pisau. Jadi demikianlah, semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan buat rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa lagi di modul-modul berikutnya. Salam.